Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dengan beranggotakan Fauzan Ashari, Hafiz Bukhari Hamdani, saya sendiri, Iqbal Rafiansyah, dan M. Dwi Farhan Pahlevi. Nah, video ini adalah penjabaran hasil tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan studi kasus Knapsack problem varian 4. Nah, saya akan memberi deskripsi kasusnya apa. Ini adalah deskripsi kasus kami. Studi kasus kami adalah operasi SAR pasca bencana banjir di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Setiap anggota tim SAR membawa satu ransel dengan kapasitas maksimum 52 kg. Berisi 15 jenis perlengkapan dan penyelamatan dan medis yang masing-masing punya berat dan nilai urgensi berbeda-beda. Karena ransel tidak membawa semua barang sekaligus, total berat seluruh barang itu 55 kg. Sedikit di atas kapasitas, maka harus ditentukan kombinasi barangnya yang memaksimalkan total nilai urgensinya tanpa melebihi kapasitas. Nah, ini secara struktural sama dengan permasalahan klasik 0/1 knapsack problem, di mana setiap barang hanya bisa diambil utuh dan tidak bisa diambil sama sekali, tidak bisa dipecah. Nah, di sini kami menyelesaikan kasus ini dengan 3 pendekatan desain algoritma, yaitu dengan egg hostesser, backtracking, dan branch and bond. Nah, selanjutnya itu adalah penyelesaian manual barang ke-1 dengan ke-6 menggunakan egg hostesser, lalu ada backtracking dan branch and bond. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fauzan Ashari. Kepada rekan saya, Fauzan Ashari, saya sebagai moderator mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ashari dengan NPM 2435 kelompok 4, kelas 4 Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan dari hasil kelompok kami. Saya akan menjelaskan di penyelesaian manual barang ke-1 sampai dengan ke-6, soal nomor 1. Pada bagian ini menjadikan langkah penyelesaian secara manual untuk 6 barang pertama menggunakan 3 pendekatan desain algoritma. Data yang digunakan ini ada nama barangnya, berat, nilai, dan rasionya. Contohnya nama barangnya ada AED defibrillator, beratnya 5 kg, nilai 90, serta rasio 18,00. Untuk kapasitas contohnya penjelasannya, kapasitas ranselnya W ini berat 52 kg, total berat ke 6 barang adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 24 kg yang berada di bawah kapasitas W ini 52 kg. Hal ini menjadikan catatan penting yang mempengaruhi hasil pada ketiga metode sebagaimana di diagram berikut. Pertama, ada algoritma exhaustive search brute force. Exhaustive search ini menyelesaikan masalah dengan mengkalkulasi seluruh kemungkinan kombinasi subset barang yang dapat dibentuk dari n barang, yaitu sebanyak 2n kombinasi termasuk himpunan kosong. Setiap kombinasi dicek layatannya, total berat, kemudian dipilih kombinasi feasible dengan total nilai tertinggi. Langkah penyelesaiannya ini contohnya pertama ada untuk n sama dengan 6 barang dibentuk seluruh 2 pangkat 6 sama 64, kemungkinan subset dipresentasikan sebagai bit max 0-nya 0000 hingga 11111. Setiap bit menyatakan status ambil atau tidak untuk barang. 2. Ada setiap subset dihitung total berat dengan total nilainya. Subset diperiksa apakah nilai berat kurang dari 52 kg per kapasitas. Karena karena total berat ke 6 barang hanya 24 kg, jauh di bawah 52 kg. Seluruh 64 subset termasuk subset yang mengambil semua barang berstatus feasible. Tidak ada satupun subset yang melebihi kapasitas. 4. Subset dengan total nilai tertinggi dipilih sebagai solusi. Subset 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau mengambil seluruh barang ini menghasilkan total berat 24 kg dan total nilai 90 tambah 55 tambah 75 tambah 50 tambah 42 sama dengan 352, yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh subset karena tidak ada batasan kapasitas yang membatasi.
hasil akhir exhaustive search-nya untuk barang 1 sampai 6, solusi optimal ambil seluruh barang 1 2 3 4 5 6, total beratnya 24 kg, memiliki kapasitas di bawah 52 kg, total nilainya 392. Jumlah kombinasi node-nya ada 64 sama dengan 2 pangkat 6. Lanjut, nomor 2, algoritma backtracking. Backtracking ini membangun pohon keputusan secara rekursif pada setiap barang ke I. Dua cabang dieksplorasi yaitu cabang ambil barang I dan cabang lewati barang I. Perbedaan utama dengan exhaustive search-nya adalah adanya pruning atau pemangkasan. Begitu cabang ambil menyebabkan total berat melebihi kapasitas, cabang tersebut langsung dihentikan tanpa diteruskan ke barang berikutnya. Langkah penyelesaian algoritma backtracking ini mulai dari barang ke 1 dengan berat akumulasi sama dengan 0 dan nilai akumulasi sama dengan 0. Kedua, pada level I sama dengan 1 sampai 6, periksa apakah barang I dapat diambil, yaitu berat akumulasi tambah berat I kurang dari 52. Jika iya, dilanjutkan ke I tambah 1 dengan status diambil. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran kapasitas. Cabang ini dipangkas dengan prune dan tidak dilanjutkan. Ketiga, selalu dieksplorasi juga cabang lewat di barang ke I menuju level I tambah 1 tanpa menambah berat atau nilai. 4. Ketika mencapai level ke-6, seluruh barang yang dipertimbangkan bandingan total pada leaf node tersebut dengan nilai terbaik yang sudah ditemukan perbarui jika lebih besar. Kelima, karena total keseluruhan barang 24 kg tidak ada melebihi batas maksimal 52 kg pada kombinasi manapun, pruning berdasarkan kapasitas tidak pernah terpicu 0 cabang dipangkas. Akhirnya, pohon backtracking berkembang penuh menjadi pohon biner sempurna dengan kedalaman 6, menghasilkan 2 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 127 node, termasuk node internal dan leaf. 6. Solusi terbaik pada leaf yang mempresentasikan pengambilan seluruh barang 1 sampai 6 dengan total nilai 390. Hasil akhir backtracking untuk barang 1 sampai 6 ini solusi optimal 1 sampai 6, total nilai 392 dengan total berat 24 kg. Total node dikunjungi 127, total cabang dipangkas 0 karena tidak ada kombinasi yang invisible. Ini catatannya, backtracking pada kasus ini mengunjungi lebih banyak node 127 dibanding exhaustive search 64 karena backtracking ini menghitung setiap simpul pohon keputusan termasuk simpul internal sebagai satu node, sedangkan exhaustive search ini hanya menghitung 2n kombinasi akhir. Efisiensi sejati backtracking baru terasa ketika kapasitas transfer terbatas sehingga banyak cabang yang dipangkas lebih dini. Hal ini tidak terjadi pada subset 6 barang. Ini karena kapasitasnya jauh melebihi kebutuhan. Selanjutnya terakhir ada 3, algoritma breadth and bond. Breadth and bond ini berfungsi menggunakan strategi base first search sebagai setiap node pada pohon pencarian diberi sebuah upper bound pada bagian atas yang dihitung melalui relaksasi fractional knapsack, yaitu mengizinkan pengambilan sebagai pecahan barang yang hipotesis untuk mengestimasi nilai maksimum yang memungkinkan dicapai dari node tersebut. Node dieksplorasi berdasarkan urutan bond tertinggi. Pada node yang memiliki bond lebih rendah, nilai solusi terbaik saat ini langsung dipangkas karena dipastikan tidak akan ada menghasilkan solusi yang lebih baik. Langkah penyelesaiannya untuk breadth and bond ini, pertama ada barang yang diurutkan menurun berdasarkan rasio nilai atau berat V per W. Barang 5 40.00 lebih barang 3 25.00, barang 1 18.00, barang 2 13.575, barang 6 10.50, barang 4 8.3. Kedua, bond rate sebelum barang manapun diambil dihitung dengan relaksasi fractional karena total berat barang 24 kg sudah di bawah 52 kg. Bond rate langsung sama dengan total nilai maksimum teoritis sama dengan 392. Selanjutnya nomor 3, eksplorasi level 0 atau barang 5. Cabang ambil menghasilkan berat sama dengan 2, nilai sampai dengan 40 dengan bond baru 392 karena sisa barang juga masih bisa mengambil seluruhnya. Solusi terbaik sementara diupdate menjadi 80. Cabang
lewati menghasilkan bond 312. 4. Eksplorasi berlanjut mengikuti node dengan bond tertinggi 392, yaitu yang mengambil barang 5. Proses ini berulang pada level 1 barang 3, level 2 barang 1, level 3 barang 2, level 4 barang 6, hingga level 5 barang 4. Pada setiap langkah cabang ambil selalu memiliki bond 392 sehingga node ini terus diprioritas atau berfirst. 5. Pada level 5 atau barang terakhir, barang keempat, cabang ambil mencapai solusi nilai 392 dengan berat total, solusi terbaik akhir ditemukan dan disimpan. 6. Seluruh solusi 392, seluruh node lain yang tersisa dalam antrian termasuk seluruh cabang lewati dari level 0 hingga 4 memiliki bond lebih kurang dari 392, berkisar 302 sampai 350, sehingga langsung dipangkas tanpa eksplorasi lebih lanjut karena dipastikan tidak dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dari 392. Hasil akhir dari algoritma branch and bond untuk barang 1 sampai 6, solusi optimalnya 1 sampai 6, total nilainya 392, total berat 24 kg, total node eksplorasi 11, total node dipangkas 7. Branch dan bond ini jauh lebih efisien dibanding dua metode algoritma sebelumnya ya, 11 node versus 64 dan 127, karena upper bound yang akurat mungkin eliminasi cabang-cabang yang tidak prospektif sejak awal proses pencarian, bahkan pada kasus di mana solusi optimal ternyata sederhana mengambil seluruh barang. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada demo ini saya akan menjalankan program menggunakan Google Colab, kemudian menjelaskan secara singkat cara kerja program serta hasil yang diperoleh dari implementasi ketiga algoritma, yaitu exhaustive search, backtracking, dan branch bound. Nah, pada bagian awal notebook terdapat data yang akan digunakan dalam proses pencarian solusi. Data ini terdiri dari 15 jenis barang, di mana setiap barang memiliki nomor, nama barang, berat, dan nilai urgensi. Nah, selain itu, kapasitas maksimum ransel ditetapkan sebesar 52 kg. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program untuk melihat hasil dari ketiga algoritma. Nah, setelah program berhasil dijalankan, pertama program menampilkan informasi awal, yaitu jumlah barang sebesar 15 barang dan kapasitas 52 kg, total berat seluruh barang 55 kg, nah dan total nilai seluruh barang 845. Nah, selanjutnya terdapat implementasi algoritma exhaustive search. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa seluruh kemungkinan kombinasi barang yang dapat dipilih. Nah, setiap semua kombinasi selesai diperiksa, program akan menentukan kombinasi dengan nilai urgensi tertinggi tanpa melebihi kapasitas ransel. Di sini saya akan mencoba menjalankan program ini. Nah, di sini bisa dilihat pada hasil exhaustive search, program memilih barang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini artinya hanya barang nomor 10 yang tidak dipilih. Nah, kombinasi tersebut menghasilkan total berat 52 kg, sehingga kapasitas ransel digunakan secara penuh dengan total nilai urgensi sebesar 807, dan algoritma ini mengevaluasi 32.768 kombinasi karena exhaustive search memeriksa seluruh kemungkinan kombinasi yang ada sebelum menentukan solusi terbaik. Di sini ada backtracking. Saya coba jalankan program. Nah, di sini bisa dilihat hasil yang diperoleh tetap sama, yaitu memilih barang yang sama dengan total berat 52 kg
dan total nilai 807. Nah, perbedaannya itu terdapat pada proses pencarian. Backtracking mengunjungi sekitar 65.530 node karena algoritma ini menggunakan pencarian rekursif dan membangun pohon keputusan. Nah, meskipun jumlah node yang dikunjungi lebih banyak, algoritma ini tetap berhasil memperoleh solusi optimal yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada branch and bound. Nah, di sini menjalankan program. Nah, kemudian ini hasilnya. Nah, di sini branch and bound sendiri hasil akhirnya juga sama, yaitu 807 dengan berat 52 kg. Namun yang membedakan di sini adalah jumlah node jauh lebih sedikit dibanding dua algoritma sebelumnya. Hal ini karena branch and bound menggunakan perhitungan bound untuk memperkirakan apakah suatu cabang masih berpotensi menghasilkan solusi yang lebih baik. Jika tidak, cabangnya itu langsung dihentikan, sehingga proses pencarian jauh lebih baik dan jauh lebih efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program untuk melihat hasil dari ketiga algoritma tersebut. Di sini bisa dilihat, setelah program selesai dijalankan, dapat kita lihat bahwa ketiga algoritma menghasilkan solusi optimal yang sama. Kombinasi barang yang dipilih adalah seluruh barang kecuali barang nomor 10, sehingga diperoleh total nilai urgensi sebesar 807 dengan total berat 52 kg sesuai dengan kapasitas maksimum Renshaw. Baiklah, bagian analisis perbandingan kompleksitas algoritma akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farhan. Kepada teman saya Farhan, saya sebagai moderator mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wifran Falepi yang biasa dipanggil Farhan dengan NPM 243510291. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari desain analisis algoritma dengan dosen pengampu Pak Dwi Fikri Kurniawan ST MSc, yaitu menjelaskan analisis perbandingan kompleksitas algoritma atau soal 3. Kompleksitas teoris. Algoritma exhaustive search atau memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung 2 pangkat N dan kompleksitas ruang O dalam kurung N per kombinasi, memiliki karakteristik utama mengevaluasi seluruh kombinasi tanpa terkecuali dan selalu optimal, namun sangat tidak efisien untuk N besar. Yang kedua adalah algoritma backtracking dengan kompleksitas waktu O dalam kurung 2 pangkat N workcase, memiliki kompleksitas ruang O dalam kurung N, kedalaman rekursi, dan memiliki karakteristik utama pruning hanya berdasarkan feasibility, berat, dan performa bergantung pada seberapa sering kapasitas terlampaui. Branch and bound memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung 2 pangkat N workcase, namun praktiknya jauh lebih baik. Kompleksitas ruang O pangkat 2N untuk proyeksi WW workcase memiliki karakteristik utama pruning berdasarkan estimasi nilai atau bound, dan performa terbaik ketika bound mendekati nilai sebenarnya. Secara teoris, ketiga algoritma ini memiliki kompleksitas waktu workcase yang sama, yaitu eksponensial O 2 pangkat N, karena pada kasus terburuk seluruh
ruang pencarian harus dieksplorasi. Dengan demikian, kompleksitas praktis dalam jumlah node yang benar-benar dieksplorasi sangat bergantung pada efektivitas mekanisme pruning yang digunakan masing-masing algoritma, sebagaimana terlihat pada hasil eksperimen yang berikut. Yang kedua adalah perbandingan empiris barang 1-6 manual. Algoritma exhaustive search memiliki node eksplorasi yaitu 64 dengan solusi optimal nilai barang 392 dengan kompleksitas waktu teoritis 0 O2 pangkat N sama dengan O dalam kurung 2 pangkat 6 sama dengan 64. Backtracking memiliki node eksplorasi 127 dan nilai solusi optimal pada semua barang yaitu 392 barang dengan kompleksitas waktu teoritis 0,2 pangkat N worst case lebih besar dari exhaustive karena setiap cabang diambil dan dihitung sebagai node terpisah. Branch and Bound memiliki node eksplorasi 11 dengan nilai solusi optimalnya yaitu 392 pada semua barang. Best case mendekati O n log n, worst case tetap O 2 pangkat n. Pada subnet 6 barang ini dengan kapasitas yang sangat longgar atau total berat 24 kilo dan kapasitas 52 kilo, kita dapat melihat fenomena yang sangat menarik, yaitu backtracking justru mengeksplorasi node lebih banyak 127 dibandingkan exhaustive search yang memiliki node 64. Hal ini terjadi karena backtracking menghitung node pohon keputusan termasuk pada node internal pada setiap level. Sedangkan pada exhaustive search hanya menghitung kombinasi akhir atau leaf. Sedangkan pada branch and bound jelas paling unggul karena memiliki 11 node, karena upper bound langsung mengarah pada pencarian solusi ke optimal pada proses awal, sehingga seluruh cabang terlihat alternatif dapat segera dipangkas. Yang ketiga adalah perbandingkan empirimis atau seluruh barang implementasi pada Python. Algoritma pada exhaustive search 3 memiliki node eksplorasi 32.768, memiliki waktu eksekusi 0,06053 detik dengan nilai optimalnya 807. Backtracking memiliki node eksplorasi 65.530 dengan waktu eksekusi 0,01461 detik dan memiliki nilai optimal 807. Branch and bound memiliki node eksplorasi 31 memiliki waktu eksekusi 0,00214 detik dengan nilai optimal 807, hampir sama dengan nilai eksekusinya dengan backtracking dan exhaustive search. Pada kasus 15 barang yang dengan kapasitas yang sangat ketat, contohnya total berat barang yaitu 55 kilo dengan
dengan kapasitas 52 kilo, sehingga minimal satu barang harus dikeluarkan. Perbedaan antar algoritma menjadi jauh lebih signifikan dibanding pada 6 kasus barang sebelumnya. Yang pertama, exhaustive search mengevaluasi seluruh kombinasi, yaitu 32.768 dengan dalam kurung 2 pangkat 15 tanpa pengecualian, dan memiliki waktu eksekusi 0,0605339 detik paling lambat di antara yang ketiganya. Pada backtracking mengunjungi 65.530 node, bahkan lebih banyak dari exhaust search tadi, namun eksekusinya justru lebih cepat, yaitu 0,0146117 detik, karena overhead per node lebih ringan, tidak membentuk seluruh subnet secara eksplisit, melainkan hanya menambah atau mengurangi secara nilai incremental. Yang ketiga adalah branch and bound, hanya mengoperasi 31 node, lebih dari 1000 kali lebih sedikit dibandingkan dua metode yang lain tadi, dengan waktu eksekusi yaitu 0,00214 detik, yaitu sekitar 280 kali lebih cepat dibandingkan exhaustive search. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun ketika algoritma memiliki kompleksitas worst-case teoritis secara identik, performa praktisnya sangat berbeda. Branch and bound secara konsisten menunjukkan keunggulan signifikan karena kemampuannya memangkas pencarian berdasarkan estimasi nilai optimal atau bound, bukan hanya sekedar kelayakan berat seperti backtracking. Yang keempat, kita masuk kepada kesimpulan analisis correctness. Ketiga algoritma menghasilkan solusi optimal yang identik pada seluruh kasus yang diuji, contohnya seperti 392 hanya untuk 6 barang dan 807 untuk 15 barang. Ini dapat membuktikan bahwa implementasi sudah benar. Yang kedua adalah efisiensi branch and bound secara konsisten memiliki efisiensi diikuti exhaust search, kemudian backtracking pada kasus pengujian ini. Meskipun efisiensi backtracking melawan exhaustive search dapat dibedakan bergantung pada karakteristik data. Dalam artiannya, semakin sering kapasitas terlampaui pada cabang pencarian, semakin efektif pruning backtracking. Yang ketiga adalah skalabilitas. Untuk N yang lebih besar, exhaustive search dan backtracking akan mengalami pertumbuhan kompleks eksponensial murni, sedangkan branch and bound dapat tetap praktis digunakan selama upper bound yang dihitung cukup ketat terhadap solusi optimal sebenarnya. Trade-off and bound memerlukan struktur data tambahan seperti priority QW dan komputasi bound tambahan pada setiap node, sehingga memiliki overhead implementasi yang lebih sedikit kompleks dibandingkan metode lainnya. Namun trade-off ini sangat berharga, mengingatkan dapat menghemat waktu komputasi yang diperoleh. Mungkin sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah penutup, yaitu kesimpulan dari yang kami kerjakan adalah
Sebagai penutup, ketiga algoritma yang kami gunakan, egg hostess, short backtracking, dan breadth and bone, berhasil menyelesaikan permasalahan knapsack pada studi kasus operasi SAR. Ini dengan hasil yang konsisten. Namun, breadth and bone terbukti paling efisien dari segi waktu, komputasi, dan jumlah node yang dieksplorasi. Nah, terima kasih telah menyimak video penjabaran hasil dari kelompok 4 kami. Sekian, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, dan jika ada salah dalam perkataan, mohon maaf, tolong dimaafkan. Saya Hafiz Bukhari Hamdani, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.